jam 4 sampai jam 7 malam, yuk ngaku dosa yuk. Kemarin sudah banyak yang mengakunya panjang-panjang itu. Yo, mau pengakuan saya 25 tahun, 27, paling lama 29 tahun. Nah, besok sudah lega. Ngomong dengan, saya mau mengaku dosa, pengakuan dosa saya yang terakhir 3 bulan yang lalu. Soalnya sini nek wingi kan selawet tahun isin gitu ya. Besok sudah tidak malu bengok wani. Sing ning jowo kowe ora apa-apa wong 3 sasi kok. Yang tak lalu kan ngomong 25 tahun. 25 tahun. Iya. 25 tahun. Berapa tadi? 25 tahun. Apa selawet tahun? Oh, mau diplatok langsung. Sini. Sekarang tidak usah malu-malu. Kalau masih ada yang sisa-sisa timbunan yang belum ngaku dosa yang Advent lalu, yuk sekarang ngaku dosa. Bisik-bisik enggak apa-apa. Oh, saya ngaku dosa 26 tahun. Ya, 26 tahun. 25 kemarin nomor Desember ini ketambah jadi 26. Enggak apa-apa. Tuhan selalu membuka kesempatan untuk pengampunan. Tapi saya harap kita semua umat Kebumen menyadari kedosaan kita lalu yuk bersama-sama kita mengakui dosa kita untuk kebaikan diri kita, keselamatan kita, untuk supaya hidup kita menjadi berkat yang menyelamatkan bagi sesama kita, juga bagi gereja kita. Saudara sekalian yang terkasih, Allah itu memiliki kesabaran yang amat sangat luar biasa sekali. Berhadapan dengan manusia-manusia yang suka berbuat dosa, suka hidup nyaman di dalam kedosaannya, Allah memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Tetapi Allah itu selalu mengharapkan ketika ada seseorang yang berdosa, kemudian bertobat dan diampuni, maka rahmat pengampunan Allah ini mestinya membuat dia memiliki kemampuan untuk mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik lagi. Allah selalu bersedia mengampuni, tetapi Allah juga punya harapan manusia yang sudah diampuni itu kemudian mengalami pertobatan. Para saudara sekalian yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan ini menggambarkan orang-orang yang ada di Galilea yang melihat peristiwa teman-temannya dibunuh oleh Pilatus dan kemudian darah mereka dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Ketika melihat fenomena semacam ini, mereka merasa hidup mereka lebih baik dibandingkan mereka yang dibunuh. Karena pada waktu itu gambarannya adalah dalam tanda kutip kesialan manusia itu adalah buah kedosaan. Jadi kalau ada orang yang bermasalah, ada orang yang sakit, ada orang yang mati, apalagi mati dibunuh, lalu orang bertanya, dosanya apa ya? Karena mereka meyakini semua itu adalah hukuman dari Allah. Tetapi kita diajak memiliki gambaran yang berbeda dengan Allah. Allah itu bukan Allah yang pemarah, bukan Allah yang pendendam, bukan Allah yang selalu mencelakakan, menghukum. Allah kita itu adalah kasih, Allah yang selalu mengasihi, Allah yang selalu menolong kita, yang selalu membela kita, yang selalu mau menyelamatkan kita, yang mau membahagiakan kita. Maka gambaran tentang Allah yang pendendam, yang suka menghukum itu mesti diubah. Allah perjanjian baru bukanlah Allah yang seperti itu. Jelas yang diwartakan oleh Yesus adalah Allah yang pemurah, Allah yang pengampun, Allah yang suka menyelamatkan manusia, bukan membinasakannya. Saya merasa seringkali Allah itu tidak pernah menciptakan neraka. Ya karena Allah kan kepinginnya manusia semua selamat. Lah kalau Allah kepingin manusianya selamat, untuk apa dia menciptakan neraka itu? Neraka itu ada karena manusianya sendiri yang tidak mau diselamatkan, lalu dia memposisikan dirinya jauh dari Allah. Posisi jauh dari Allah berarti jauh dari kasih Allah, membuat hidupnya menderita. Itulah neraka. Lalu si jahat, si setan itu tinggal nampung saja. Bukan Allah yang masukkan dalam neraka, tapi tingkah laku kesombongan, kejahatan manusia membuat dia terpisah dari Allah, dan itulah neraka yang sesungguhnya. Tadi dalam bacaan yang Injil yang sama, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan untuk menggambarkan pertobatan itu seperti apa. Seringkali kita menggambarkan tobat itu hanya soal relasiku dengan Allah. Saya bertobat berarti saya berteriak, Tuhan kasihlah kami, Tuhan ampunilah kami, Tuhan bebaskanlah kami. Tetapi Yesus mau memberikan gambaran yang berbeda. Pertobatan itu bukan seperti itu, bukan hanya itu, bahwa saya berteriak mohon dikasihi Allah, ya itu bagian dari sebuah pertobatan. Tapi bukan itu tok, masih ada hal lain yang mesti dilakukan kalau kita mau bertobat. Sekaligus informasi, Senin depan tanggal 28 seperti masa Advent yang lalu, jam 7 malam kita ada ibadat tobat bersama yang diikuti oleh semua umat, baik yang sudah baptis, yang belum baptis, yang merasa kepingin jadi Katolik, yang sedang kena sanksi hukum gereja, semua ikut pertobatan semua. Jam 7 malam online. Lalu seperti yang Desember juga, hari Selasanya ada kesempatan pengakuan dosa jam 4 sampai jam 7. Dilayani beberapa imam, semoga tidak antri seperti yang lalu. Akan ditambah imamnya. Buka praktek menerima pengakuan dosa 3 jam. Silahkan bergantian datangnya seperti waktu Advent lalu.
Saya ingatkan lagi, jangan mengatakan dosanya belum banyak, wong baru 3 bulan. Dosa rasa ditumpuk-tumpuk. Baiknya semakin banyak pengakuan dosa itu semakin baik, meringankan beban kita. Sapa ngerti mati gitu kan. Oh, mati kan gak ada yang tahu. Susuk wae lah, Paskah tahun depan. Apa Desember besok? Yo nek tekan. Pulang-pulang atau dari mana ternyata dicium benda atos sono kan yo bablas. Wah, belum sempat ngaku dosa, sing pentas apa? Tuhan maafkan, sampai surga gitu, sampai masuk sana ketemu Santo Petrus. Jenengmu sapa? Pak Ijo, Katolik wit bayi ke surat baptise. Keluargamu ya Katolik. Lah, dene iki ditimbang dosamu apa, teman? Maaf Petrus, wingi urung sempat ngaku dosa. Wong rencanane ngaku dosa Desember iki wis kadung mati. Lalu Santo Petrus mengatakan ya jam mlebu kene disit kana. Wong nek wis bersih nembe mlebu kene. Lalu dia Pak Ijo mengeluh dening suwe temen yang ya api penyucian, ya salah jawab kena ngaku dosa ditunda-tunda numpuk akhirnya. Tapi pengakuan dosa itu kan harus dilanjutkan, bukan cukup seperti itu. Maka Yesus menunjukkan perumpamaannya pohon ara tadi. Apa sih yang terjadi dengan pohon itu? Pertama, pohon ara ini tumbuh di tempat yang aneh. Di situ disebut ada seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Lah wong jelas-jelas kebun anggur kok ditanami pohon ara? Ini kan sudah nyeleneh, sudah aneh ini. Tetapi si pemilik kebun anggur itu dengan yang jaga di situ, tukang kebunnya, sungguh-sungguh merawat pohon ara ini, walaupun dia beda dengan yang lain. Dirawat sungguh-sungguh sama dengan yang lain. Maka pada suatu kesempatan si pemilik ini datang melihat pohon ara itu untuk mencari buahnya, tapi ia tidak menemukan. Kenapa si pemilik pohon ini mendekati pohon ara melihat siapa ngerti ono buah? Karena terjadi dalam tanda kutip kamuflase, ada topeng di sana. Pohon ini digambarkan kalau kita lihat gambar-gambarnya, gambar-gambar kitab suci itu, digambarkan pohonnya itu begitu bagus sekali, rindang sekali, daunnya banyak, kelihatan hijau subur, menarik pokoknya. Lalu orang yang melihat pohon semacam itu pasti punya pikiran kalau pohonnya seperti ini, mestinya yono woeh lah. Lalu dia mendekat untuk memetik buah pohon itu. Ternyata ketika sampai di dekatnya, dideleng, ini ngono woeh ya. Pohon ara itu kan ditanam untuk supaya bisa diambil buahnya. Nah kalau pohon ara itu hanya godhong etok sing akeh, wite gede, ya percuma. Maka itu pemilik kebun mengatakan, lihat tuh, 3 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian, dia setiap kali datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. 3 tahun, dikasih kesempatan 3 tahun, ditunggu berbuah. Maka pemilik kebun tadi kecewa, lalu dia katakan, nek wis kaya kowe potong wae, dibabat wae. Kenapa? Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Lebih baik diganti pohon anggur saja sudah menghasilkan buah daripada ini ditanam, dirawat tapi nggak menghasilkan apa-apa. Mau ngebek-beking gon. Dia kecewa, sudah diberi kesempatan tapi tidak berbuah. Namun tukang kebun tadi mengatakan, Tuhan, biarkanlah dia dicoba tumbuh setahun lagi. Tak coba mencangkul tanah di sekelilingnya, tak kasih pupuk. Mungkin, semoga tahun depan menghasilkan buah. Tapi kalau tahun depan tidak berbuah juga, ya wis dibabat sisa, tidak apa-apa. Dan kalau kita lihat, saya yakin itu, pemilik kebun anggur mengatakan kepada tukang kebunnya, ya wis kono, dijajal. Tapi setahun tok maning loh ya, ojo tambah-tambah. Walaupun mungkin tahun depannya, tukang kebunnya, Tuhan setahun lagi ya. Tuhannya ngomong, ya wis kono setahun. Enggak, setahun lagi. Itu kan seperti Abraham itu tawar-menawar dengan Yahweh waktu dia mau memusnahkan Sodom dan Gomora itu. Kalau ada 50 saja yang tidak berdosa, gimana tuh Yahweh? Ya demi yang 50 Sodom Gomora nggak jadi dihanguskan. Tapi itu kalau 50 mandan kakek, nek 45 kepriwe? Ya sudahlah demi 45 nggak dimusnahkan. Anu masih mandan kakek Yahweh 40. Mudun terus uang ngenyang kuwi biasanya kan yo kene munggah kono mudun ketemu nang tengah-tengah. Ini tidak. Saya punya bayangan jangan-jangan itu tukang kebunnya itu juga begitu. Setahun dinyang, tahun depan. Tapi pemilik kebun itu adalah pemilik kebun yang murah hati. Dia selalu kasih kesempatan. Bahwa sekarang ini dikisahkan dia jengkel, itu karena sudah 3 tahun. Tidak kurang-kurang 3 tahun menunggu, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kita sama dengan pohon ara itu. Pohon itu diharapkan ditanam, dirawat, menghasilkan buah. Sama seperti ketika Allah menciptakan kita, dia menciptakan kita sebagai citranya, sebagai bayangannya, supaya kita memiliki sifat-sifat ilahi dalam diri kita. Dan Allah menginginkan supaya kita yang diciptakan satu-satunya dengan sangat baik ini menjadi berkat bagi ciptaan-ciptaan lain. Itu kan yang diharapkan Allah.
buah yang kita hasilkan adalah berkat bagi ciptaan lain. Tapi yaitu tadi, kita seringkali lebih suka hidup dalam dosa. Padahal dosa itu seperti hama yang mengerokoti hidup kita, mengerokoti iman kita, sehingga akhirnya tidak bisa menghasilkan buah. Dan berkali-kali Allah memberi kesempatan untuk bertobat. Sama seperti pohon ayat tadi. Oleh Allah diberi kesempatan bertobat. Yo, tak kei kesempatan gue ngaku dosa. Itu pestisida untuk mematikan hamanya. Sudah ngaku dosa. Yo, tak kei sakramen ekaristi supaya kamu bisa semakin kuat bertumbuh, berkembang. Ekaristinya ditompo tapi yo mung bertumbuh, berkembang cuma sampai di situ. Lalu Allah mengatakan, ini loh sabdaku, dengarkan sabdaku supaya kamu menghasilkan buah yang melimpah. Setiap orang yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya, dia akan menghasilkan buah. Tetapi sabdanya diterima tapi ya tidak berbuah-buah. Maka Tuhan ini mikir, iki wong kok kaya ngene ya, angel temen, dablek temen kandhanane angel. Mungkin Allah juga akan berkata kepada malaikat, kalau begitu kon bali bae lah. Percuma nek kene. Di dunia satu makhluk ini, manusia ini sia-sia, percuma dia ada di dunia, tidak menjadi berkat bagi yang lain, malah jadi penyakit. Karena hama kita lalu menular kemana-mana. Mungkin tukang kebunnya itu sudah mengatakan, Tuhan tolonglah si Pak Ijo kayak diberi kesempatan setahun lagi hidup di dunia. Ditunggu 1 tahun, belum menghasilkan pertobatan buah-buahnya. Malah yang datang si Tulkiem, lapo malaikat pacarku si Pak Ijo kejan angel banget kok nyambet gawe. Lalu ibunya datang juga, lapo malaikat itu anakku lanang sing bagus dewe si Pak Ijo kon sinau angel. Lalu ini kok yang malaikat pikir, ini kok Pak Ijo kok aneh temen ya. Wis mangane akeh, kentong-tong panganan tapi ora gelem nyambut gawe, sinau be wegah. Lalu ya tadi, ketika Tuhan pemilik kehidupan kata datang, malaikat mengatakan, Tuhan, saya ikhlas Pak Ijo dicabut dari dunia. Kenapa sekarang kamu ikhlas? Ya karena dia tidak mau bertobat, ngebek-beki dunia, ngebek-beki umah, ngentong-tong panganan, tapi ora ono hasile. Saudara sekalian, bisa jadi kita menjadi Pak Ijo itu seperti itu. Disebegitukan oleh Tuhan karena kemalasan kita untuk bertobat. Dijak bertobat angel. Rezekine njaluk sing akeh, tapi nek kon sembayang angel. Tuhan kalau sembayang, Tuhan berikanlah saya rezeki yang melimpah-limpah. Tuhan berikanlah ini. Dawa banget sembayang. Lalu Tuhan mengatakan, saiki kowe meneng, aku gantian ngomong. Dengarkan sabdaku. Wah moh nek kon menggereja moh, buka kitab suci. Angel, kitab suci ini tulisannya cilik-cilik. Kayak kitab suci sing gede, kegedean angel oleh gawa. Alasannya akeh temen gitu loh. Kon tobat be angel. Ya tadi, akhirnya bukan Allah yang menjatuhkan kita pada hukuman itu, tapi kitalah yang karena menolak kasih Allah, lalu kita kecemplung pada hukuman yang membuat kita menderita. Allah tidak pernah merencanakan penderitaan bagi kita. Nyatanya dia selalu mengampuni. Nyatanya dia mengirim Yesus, anaknya yang tunggal, dikorbankan supaya kita selamat dari dosa-dosa kita. Itu kan bukti kasih Allah. Tapi kalau kita ndablek, kandhanan angel, kon tobatnya nyelan, tiba saatnya kita harus pulang mempertanggungjawabkan hidup kita. Kita tidak bisa buat apa-apa lagi karena hidup kita semrawut, karena hidup kita tidak pernah bertobat, karena hidup kita tidak pernah menghasilkan buah, tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Dosa itu ya, ada yang tanya, kenapa orang Katolik itu kok pengakuan dosa minta ampun kok harus lewat romonya? Romonya itu kan juga pendosa, kenapa nggak langsung saja sama Allah? Saudara sekalian, kenapa pengakuan dosa itu lewat imam? Imam itu wakil gereja. Ketika kita berdosa, dosa kita itu ikut melukai gereja, tubuh mistik Kristus. Maka penyembuhannya juga bukan hanya soal personal, bukan hanya urusan pribadi, tapi melibatkan gereja melalui pastor imam yang adalah wakil gereja. Sebetulnya di situ kita diajak menyadari sungguh bahwa dosa apapun, sekecil apapun, itu sudah ikut merusak bukan hanya relasiku dengan Allah, tapi juga relasiku dengan sesama. Maka pertobatan mesti kita bangun dengan sungguh-sungguh. Dimulai dengan kesadaran akan dosa, berani mengakui dosa tadi, mohon ampun kepada Allah, dan ketika kita sudah diampuni, pengampunan itu menjadi bekal bagi kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Maka saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk nanti pada tanggal 28 hari Senin 28 Maret, kita ambil bagian dalam ibadah tobat bersama, dan kemudian dilanjutkan tanggal 29 Maret hari Selasa, jam 4 sampai jam 7 malam, yuk ngaku dosa yuk. Kemarin sudah banyak yang mengakunya panjang-panjang itu. Mau pengakuan saya 25 tahun, 27, paling lama 29 tahun. Nah besok sudah lega. Ngomong dengan, saya mau mengaku dosa, pengakuan dosa saya yang terakhir 3 bulan yang lalu. Soalnya isin, nek wingi kan selawet tahun isin gitu ya. Besok sudah tidak malu bengok wani. Sing ning jobo kowe ora apa-apa wong 3 sasi kok. Yang tak lalu kan
ngomong 25 tahun. 25 tahun. Iya. 25 tahun. Berapa tadi? 25 tahun. Apa selama tahun? Well, mau diplatok langsung. Ini sini. Sekarang tidak usah malu-malu. Kalau masih ada yang sisa-sisa timbunan, yang belum ngaku dosa, yang Advent lalu, yuk sekarang ngaku dosa. Bisik-bisik tidak apa-apa. Oh, saya nggak ngaku dosa 26 tahun. Iya, 26 tahun. 25 kemarin nomor Desember ini ketambah jadi 26. Nggak apa-apa. Tuhan selalu membuka kesempatan untuk pengampunan. Tapi saya harap kita semua umat Kebumen menyadari kedosaan kita, lalu yuk bersama-sama kita mengakui dosa kita untuk kebaikan diri kita, keselamatan kita, untuk supaya hidup kita menjadi berkat yang menyelamatkan bagi sesama kita, juga bagi gereja kita. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Duduk, ada beberapa pengumuman. Yang pertama masih sama, pendaftaran untuk TK, SD, SMP Pius. Yang punya putra-putri untuk masuk sekolah TK, SD, SMP Pius, silahkan menghubungi sekolah-sekolah tadi. Lalu yang kedua, besok hari Senin, itu tanggal 21 jam 5 sore, ada belajar bersama untuk para pemandu pendalaman iman APP, pertemuan yang ketiga. Ya, pertemuannya hanya 3, karena yang keempat akan menjadi bahan rekoleksi bersama. Maka silakan para pemandu mengikuti belajar bersama tadi. Kemudian hari Jumat depan, itu tanggal 25, khusus tanggal 25, bukan hari pantang dan apalagi puasa. Karena pada hari itu kita merayakan kabar sukacita, Maria menerima kabar tentang kelahiran Yesus dari malaikat Gabriel. Lalu itu jalan salib dimulai jam 5:30. Dilanjutkan misa perayaan kabar sukacita. Bapak Ibu silahkan ikut ambil bagian dalam perayaan tadi. Lalu yang keempat, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, Senin tanggal 28 Maret ada ibadat tobat bersama secara online jam 7 malam. Selasa tanggal 29 Maret jam 4 sampai jam 7 malam ada kesempatan pengakuan dosa di gereja ini. Ada 6 atau 7 imam yang akan melayani, silahkan pilih waktunya dan juga siapa yang akan menjadi bapak pengakuannya. Silahkan dipilih. Yang berikutnya, kemarin kita sudah melewati Jumat Pantang. Sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian memasukkan hasil pantang ke dalam bumbung APP kita masing-masing? Terima kasih atas kebersamaan dan doa kita. Mari kita tutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai.